kesabaran. Nggak usah berlama-lama lagi, yuk mari kita bercerita sedikit. Jadi teman-teman, aku tuh baca buku tentang kamu. Nah, di situ di dalam buku tersebut menceritakan ada sebuah keluarga kecil yang dia itu hidup bahagia. Namun pada saat istrinya ini melahirkan anak pertamanya, itu istrinya meninggal dan anaknya menjadi yatim tanpa ibu. Nah, selang beberapa tahun kemudian anaknya udah tumbuh besar. Terus ayahnya ini nikah lagi. Nah, dia tuh mendapatkan ibu tiri yang dia baik sekali. Namun pada saat usianya 9 tahun, dia bapaknya pergi untuk berlayar demi mencari kado untuk anak yang pertamanya ini. Nah, anak yang pertama ini bernama Sriningsih. Dia perempuan yang tangguh dan memiliki kesabaran yang luar biasa. Kalau teman-teman baca bukunya tentang kamu, pasti teman-teman mengetahui latar belakang dan juga sosok Sriningsih itu seperti apa. Nah, di sini ada pesan moralnya dan juga ada nilai-nilai kehidupan di dalam buku tentang kamu ini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah bapaknya cari kado, tapi bapaknya ini nggak kembali lagi, melainkan bapaknya ini mengalami sebuah tragedi, yakni kecelakaan di tengah-tengah pada saat mau balik. Nah, setelah bapaknya meninggal, itu ibu Sriningsih, ibu tirinya Sriningsih, jadi jahat sekali. Bagi Sriningsih itu sosok ibu yang awalnya dia baik, kemudian berubah drastis setelah ditinggal oleh ayahnya. Dan itu benar-benar Sriningsih pada saat ditinggal ayahnya, itu kehidupan Sriningsih berubah 100 derajat. Karena Sriningsih itu selalu disuruh, kemudian dicaci maki, disiksa, dihukum dan lain sebagainya. Sedangkan ibunya ini nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi yang disuruh bekerja adalah Sriningsih. Sriningsih yang disuruh cari uang. Apabila Sriningsih mendapatkan penghasilan yang sedikit, ibunya tuh nggak terima dan dia bahkan marah-marah kepada Sriningsih. Begitu seterusnya hingga pada akhirnya suatu kejadian di mana rumah Sriningsih ini terbakar gara-gara adiknya Sriningsih. Kemudian setelah Sriningsih kembali dari pekerjaannya, dia kaget melihat rumahnya yang terbakar dan otomatis dia langsung masuk ke rumah demi menyelamatkan ibu dan adiknya. Setelah dia menyelamatkan, dia masuk ke dalam rumah. Sriningsih melihat ibu dan adiknya masih di dalam ruangan dan adiknya merasa ketakutan, sedangkan ibunya sudah terbaring lemas karena kakinya terjepit oleh bongkaran api yang jatuh di atas itu mengenai kaki ibunya. Nah, itu Sriningsih mau menyelamatkan ibunya, tapi ibunya menyuruhnya untuk keluar karena nggak mungkin Sriningsih menolongnya dia, sedangkan dia keadaannya sudah sangat parah gitu. Tapi Sriningsih menolak untuk tetap menolong ibunya. Tapi ibunya tetap ngotot ngeyel kalau suruh ninggalin gitu loh. Akhirnya Sriningsih pun meninggalkan ibunya. Nah, sebelum Sriningsih meninggalkan ibunya nih teman-teman, ibunya tuh meminta maaf kepada Sriningsih atas semua perilaku yang dilakukan oleh ibunya ini. Gitu teman-teman. Nah, meskipun Sriningsih disiksa sama ibunya, Sriningsih ini tetap memaafkan ibunya gitu loh, karena dia tuh adalah ibunya kayak gitu. Dan dia tuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Tidak hanya itu ya teman-teman, tapi kisah kehidupannya Sriningsih ini patut kita contoh gitu loh. Kalau teman-teman semuanya membaca buku tentang kamu itu, pasti di sana banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang tertanam di situ. Ya gitu. Ada salah satu ayat yang mengenai sabar, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 125 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidakum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin, yang artinya, ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah teman-teman, dari kesimpulan cerita di atas, kesabaran tidak memiliki batasan kepada seseorang hamba yang memiliki hati yang sangat lapang dan menerima dengan tulus serta ikhlas akan pahitnya kehidupan. Ada quotes mengatakan, ketika kebencian, dendam, kesumat sebesar apapun akan lusuh dan oleh rasa sabar. Gunung-gunung rata, lautan akan kering, tidak ada yang mampu mengalahkan rasa sabar. Selemah apapun fisik seseorang, semiskin apapun dia, sekali dilihatnya punya rasa sabar, dunia tidak bisa mengkhianatinya atau dunia tidak bisa menyakitinya. Nah, quotes tersebut mengakhiri jumpaan kita kali ini. Nah, sebelum saya menutup pertemuan kali ini, nih saya mau tanya lagi nih sekali lagi sama teman-teman. Menurut teman-teman, apakah sabar ada batasnya? Teman-teman boleh banget komen langsung di bawah ya soal jawabannya, dan juga kenapa teman-teman memilih sabar itu memang ada batasnya atau sabar itu tidak memiliki batas. Oke, gitu aja. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada persalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.